Selamat sore, pemirsa, ibu dan bapak sekalian. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan sesuatu hal perihal teori belajar dan motivasi belajar. Adapun rujukan dari apa yang saya sampaikan ini adalah melalui guru kami, Bapak Dr. Syihabuddin Said MSc. Beliau mengangkat mengenai bagaimana teori belajar dan motivasi belajar itu agar dosen dan mahasiswa itu bisa mencapainya dengan baik gitu ya. Adapun penjelasan tentang teori belajar motivasi untuk di perguruan tinggi ini khususnya, analisis hubungan faktor satu atau lebih di mana faktor tersebut logis atau rasional, empiris atau kenyataan dalam suatu fenomena, sehingga teori belajar tersebut bisa mencapai kedua belah pihak dengan baik. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi belajar di sini adalah sangat penting dalam mempengaruhi suatu proses belajar dan mengajar, di mana dalam suatu motivasi tersebut, kalau tidak bisa seorang dosen membuat motivasi proses belajar mengajar, maka ini akan jenuh bagi mahasiswa atau yang menerima mata pelajaran tersebut. Belajar ini menurut ahlinya, para psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku, di mana guru atau dosen itu memiliki tingkah laku yang akan menjadi panutan, akan menjadi tiruan. Kalau menurut senior kami tadi adalah guru itu diikutin, di mana guru itu kencing berdiri maka murid akan kencing lari. Sehingga perilaku atau mazhab tingkah laku di sini adalah bagaimana si dosen atau si guru tersebut membuat atau melakukan suatu tingkah laku yang lebih baik sehingga mahasiswanya akan mengikuti lebih baik ya. Mazhab kedua adalah mazhab kognitif atau penekanan proses belajar, di mana intinya dari pelajaran tersebut akan diulang gitu ya. Jadi pada saat si dosen atau si guru itu memberikan pelajaran, ditekankan lagi ke mahasiswa tersebut, diulangi lagi. Menerima enggak pelajaran tersebut ya. Oke. Yang ketiga adalah aliran atau mazhab humanistik. Jadi di mana penekanan isi dari apa yang diajari. Isi dari yang diajari boleh kita bawa ke arah proses belajar mengajar dengan contoh, dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, tipe-tipe orang, karakter orang, sehingga holistik atau secara humanistiknya itu isinya tercapai gitu ya. Yang keempat adalah aliran yang disebut konstruktivistik ya, di mana aliran ini merupakan proses belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar mempunyai proses di mana aktif berkonstruksi dalam membangun pengetahuan, tidak hanya membaca ya, tapi juga memiliki pengetahuan. Tokoh dalam belajar ini Vygotsky ya. Vygotsky di sini adalah bagaimana dia mengatakan pembelajaran itu bersifat general, yaitu tindakan menciptakan suatu makna yang dipelajari. Itu menurut beliau. Selanjutnya kritik. Nah di sini adalah peran guru yang kurang akan mendukung pembelajaran kepada pendidik ya. Terus karakteristik setiap siswa berbeda dan penekanan terhadap relativisme. Sehingga bagaimana si tokoh aliran menjalankan yang disebut Lev Semenovich Vygotsky. Dan yang kelima adalah sistem mazhab yang disebut dengan sibernetik. Ya, sibernetik di sini menekankan pada sistem informasi. Nah, hal ini sama halnya dengan kondisi fenomena saat ini, pandemi, di mana kita sistem belajar tidak bisa tatap muka, kita harus melalui online atau melalui Zoom atau melalui Google Classroom atau melalui Teams dan lain-lain, di mana sistem informasi ini sangat mendukung kita untuk bagaimana
para dosen dan para mahasiswa harus memiliki pengetahuan lebih di bidang sistem informasi. Coba bayangkan kondisi saat ini yang sulit, pandemi untuk berkumpul, kita sendiri tidak merubah kebiasaan keahlian kita selama ini serba manual gitu ya. Nah, kita tidak bisa, maka kita akan tertinggal ya. Nah, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada sistem informasi sehingga kurang memperhatikan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Memang kita tahu banyak kekurangannya kalau dengan sistem online seperti ini, kita tidak bisa melihat langsung orang yang kita ajar tersebut apakah memperhatikan dengan baiknya. Makanya kita perlu ada feedback, kita ulangi atau kita tanyakan lagi apa yang mereka sudah terima atau belum gitu ya. Ini anak-anak. Selanjutnya prinsip pembelajaran secara teoretik psikologis adalah satu adalah faktor kognitif, di mana faktor kognitif itu adalah menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat serta menggambarkan faktor-faktor yang terlihat dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan emosional yang memotivasi pengaruh cara seorang menerima situasi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah faktor perkembangan. Di sini adalah menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial dipengaruhi oleh genetik, ya, faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi juga. Terus faktor pribadi dan sosial, di mana menggambarkan bagaimana orang tersebut berperan dalam pembelajaran secara lingkungan, ya, mungkin di tempat yang khusus, tidak hanya di ruangan, gitu ya. Yang terakhir adalah faktor pembedaan individual, menggambarkan bagaimana latar belakang, kapasitas masing-masing pengaruh pembelajaran dengan masyarakat, ya. Yang terakhir adalah sukses dalam belajar. Bagaimana sukses dalam belajar itu bertujuan mencapai, yaitu learning to know. Bagaimana mengetahui, ya, kita tahu ilmunya, learning to be, menjadi diri sendiri, ya. Yang terus learning to do, kita melakukan, tidak hanya teori, kita juga memberikan contoh. Learning to give together, kita bekerja atau belajar atau bersama-sama, tidak sendiri. Beda halnya kayak kita lari. Kalau kita sendiri, kita mudah capek. Kalau kita rame-rame, kita akan tidak mudah capek, ya. Itu dengan bekerja hidup bersama atau together itu akan lebih kuat, ya. Selanjutnya kiat suksesnya adalah, pertama adalah tujuan dan cita-citanya jelas, ya. Visi dan misi. Terus disiplin. Ini yang sangat penting. Bagaimana disiplin belajar, disiplin untuk mengerjakan tugas, disiplin terhadap waktu, konsisten. Nah ini konsisten, bagaimana kita tidak hanya berjanji, tapi kita konsisten terhadap apa yang kita komitkan, ya. Terus pengetahuan, knowledge, terus tindakan, ya. Keyakinan, tindakan, dan sehat jasmani dan rohani. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun, ya. Dan yang terakhir adalah sebelum saya tutup bahwa pembelajaran tersebut tidak hanya knowledge, ya. Pertama knowledge adalah pengetahuan, yang kedua adalah skill. Skill itu adalah keterampilan kita, dan yang terakhir sikap perilaku kita atau attitude and behavior, ya. Dimana ketiga hal tersebut membuat kita bisa belajar dan konsisten terhadap komitmen, gitu, ya. Penutup adalah kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat untuk terus dikembangkan matang. Yang kedua, evaluasinya sebagai dosen atau khususnya pembimbing akademik juga sering-sering mengontrol mahasiswanya sehingga tahu di mana kelebihan dan kekurangannya. Demikian pengantar dari kami mengenai teori belajar dan motivasi belajar buat para dosen dan para mahasiswa. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.